semuanya, gue Andri dari Heart Coffee Roaster Bandung. Gue sebagai founder dan juga direktur di Heart Coffee ini. Tapi kalau sehari-harinya lebih ke business development dan juga green bean buyer dan head roaster juga. Heart Coffee Roaster itu hanya roastery aja, kita tidak pernah punya coffee shop karena itu menjadi salah satu visi dan misi juga untuk menjadi supplier kopi yang bisa diandalkan oleh klien-klien kami. Heart Coffee Roaster itu berdiri sejak tahun 2016. Pertama kali saya mengenal kopi yang modern seperti sekarang ini sewaktu saya kuliah di Australia. Waktu itu saya membutuhkan uang jajan lebih lah. Jadi saya akhirnya apply tuh ke beberapa restoran dan coffee shop. Akhirnya keterimanya di salah satu cafe di Sydney. Nah, di situ saya baru mengenal kalau kopi itu ada foamnya, ada latte artnya baru di situ. Selama ini kan cuman taunya di kocek doang kan gitu. Heart Coffee sendiri itu namanya itu dari sekawanan binatang yaitu heart itu. Nah, konsepnya itu tertuang juga pada logo kita seperti bahan obrolan di komik kan, karena memang yang diharapkan dengan adanya heart itu bisa berkumpul kita semua menjadi satu kawan melalui kopi tanpa memperdulikan ras, agama, dan lain-lain. Kita semua ngobrol demi kepentingan kopi ini gitu. Menurut saya itu menjadi unique selling point-nya kita karena dengan tidak punya coffee shop, kita bisa fokus di roasting kopinya, di science behind the coffee. Karena menurut saya si coffee shop-nya itu sendiri itu lebih fokus ke hospitality dan beverage kreatif kan. Kalau misalnya buka coffee shop juga, pemikirannya itu akan terpecah. Nah, kita ini mau fokus gimana cara deliver kopi kita agar konsisten juga dan mengulik rasanya lebih maksimal untuk setiap coffee shop yang kita jalani gitu. Untuk saat ini sendiri Heart itu mainly masih supply ke cafe dan coffee shop dan restoran di sekitar Bandung area, tapi kita juga ada pegang merek satu franchise yang kita supply. Dia itu punya kurang lebih 50 toko lah di sekitar Indonesia. Sebenarnya tahun 2016 sampai 2020 itu Heart fokusnya itu di coffee shop dan restoran. Tetapi seperti yang kalian tahu sendiri, pada tahun 2020 kan pandemi itu. Jadi mostly klien kita banyak yang harus ditutup oleh pemerintah. Omset sempat turun tuh sampai tinggal seperempatnya. Jadi kita mikirkan gimana supaya bisa survive. Dan akhirnya kita decide untuk mencoba di marketplace. Kita mencoba mengurangi ukuran-ukuran packaging kita dari yang 1 kilo menjadi 150 gram, 200 gram agar lebih appealing ke market home brewer gitu. Jadi sejak 2020 kita juga masuk di marketplace dan itu menjadi sekitar 20-30% dari sales kita sekarang. Hai, saya Jefta dari Heart Coffee Roaster sebagai Manager of Research and Development dan Quality Control. Saya bergabung dengan Heart Coffee Roaster sejak bulan Januari 2021. Rutinitas saya sehari-hari yang pasti mengkontrol seluruh kopi yang di roasting dari Heart Coffee Roaster. Jadi step-stepnya itu biasanya kita bakal cupping, kemudian kita ada proses untuk pembuatan resepsi kopi untuk di brewing seperti apa. Dan sebelum di cupping biasanya kita cek dulu untuk color apron si kopinya itu, karena kita punya standar tertentu baik untuk espresso ataupun untuk kopi-kopi manual brew. Nah, seperti yang di harapan saya sekarang, kita biasanya cupping dulu kopinya supaya kita tahu potensi kopi seperti apa dan juga standar secara konsistensinya untuk kopi-kopi di Heart. Secara teknis, cupping yang kita lakuin di Heart itu kita biasanya pakai kopi gramasinya itu 10 gram, kemudian airnya 180 ml yang mengikuti standar dari ACA atau Specialty Coffee Association. Jadi untuk rasio atau perbandingan antara kopi dengan airnya 1 berbanding 18,18. Kemudian air yang kita gunakan itu bermineral sekitar 125-150 ppm yang bersuhu di 93 derajat Celcius. Nah, mekanisme cuppingnya sebelumnya kita bakal cek dulu untuk intensitas atau kualitas dari dry fragrance kopi sebelum diseduh. Setelah kita menyiapkan air, itu bakal kita tuangin ke setiap kopinya. Nanti kita bakal klasifikasi juga untuk kualitas dari wet aromanya.
Kemudian setelah 4 menit, kita baru bisa mencoba satu persatu dari kopi yang kita cupping. Nah, dari proses cupping ini kita bakal tahu potensi kopinya itu dari suhu panas, hangat, sampai ke dingin, itu seperti apa. Baik kualitas aroma, rasa, dari tingkat keasaman atau acidity, kemudian body atau mouthfeel kopinya seperti apa. Karena kita juga punya filosofi bahwa dari Heart itu kita harus dituntut untuk selalu konsisten dalam menjaga kualitas kopi kita. Kemudian setelah proses cupping, kita beralih ke proses brewing, di mana kopi-kopi yang kita roast secara profile manual brew atau filter, itu biasanya kita bikin beberapa resep khusus yang memang setiap kopi bakal berbeda. Biasanya kita bedainnya itu berdasarkan proses pasca panen. Itu kopi-kopi wash, natural, dan honey biasanya punya karakteristik yang berbeda. Sehingga kita harus adjust setiap resep kopi tersebut supaya bisa menghasilkan rasa yang benar-benar optimal dan mengeluarkan karakteristik terbaik dari kopi tersebut. Nah, biasanya kalau dari sisi brewing, kopinya itu kita selalu gunakan resep 15 gram dengan rasio 1:16, jadi airnya itu biasa kita pakai di 240 ml. Dan kemudian untuk setiap suhu yang digunakan juga berbeda, setiap kopi-kopi yang berbeda prosesnya. Biasanya kopi-kopi natural kita pakai suhu yang lebih rendah dibandingkan kopi-kopi yang berproses wash dan juga honey. Dan setelah itu baru biasanya kita sourcing kopi-kopi baru, baik dari Indonesia atau luar Indonesia, yang biasanya kita QC dari cupping sampai brewing. Nah, itu nanti kita bakal temuin juga beberapa resipi khusus yang tujuannya untuk mengeluarkan potensi terbaik dan kualitas yang benar-benar optimal dari kopi tersebut. Nah, jadi pada tahun 2016 kita mulai itu dengan mesin 1 kilo buatan Indonesia. Itu mesin perjuangan lah yang membawa kita dari 0 kilo akhirnya sampai ke titik di 200-300 kilo. Mesin itu udah kita push sampai maksimum banget, dan akhirnya kita sadar kalau mau membesarkan usaha ini kita perlu mesin yang reliable, jadi dipakai produksi terus juga nggak rusak-rusak, kuat lah mesinnya. Dan setelah kita research, Probat itu kan umur company-nya aja udah 150 tahun bergerak di bidang mesin roasting, jadi sudah sangat teruji gitu. Dan juga banyak brand-brand besar di Indonesia menggunakan Probat juga. Jadi waktu itu kita sih nggak mikir rasa kopi gimana, yang penting mesinnya tahan dulu lah untuk kita geber sehingga usaha ini itu bisa lancar. Nah, kalau misalnya produksi lancar, otomatis semuanya bisa mengikuti itu, ngirim ke konsumen lancar, cari profil kopinya juga lancar. Jadi itu pertimbangan kita memilih Probat waktu itu. Nah, tahun 2018 kita itu akhirnya ngambil Probat 5 kilo. Probat 5 kilo bisa dibilang sangat kuat lah ya. Jadi kita itu nggak ada roasting day, kayak roasting day hari Selasa, roasting day hari Rabu. Kita ngerosting memang dari Senin sampai Sabtu, dari jam 9 sampai jam 5 sore. Nah, itu mesin nyala terus tuh, dan sampai sekarang terbukti si Probat itu memang kuat sekali durability-nya. Nggak pernah ada major issue juga. Dari 2018 akhirnya ke 2020 si Probat 5 kilo ini udah sampai limit capacity-nya. Waktu itu kita di 2,4 ton, sekitar segitulah. Akhir 2019 kita decide untuk ambil P25. Nah, inden tuh 6 bulan. Kita nggak tahu kan kalau Maret akan terjadi pandemi. Nah, bulan Juni itu si Probat 25 itu datang dengan keadaan kita itu sangat sepi dagangnya. Itu lumayan challenge sih, tapi ya kita usahakan terus. Ya akhirnya pandemi berakhir. Di kondisi yang sekarang ya bersyukur juga sih pakai P25 karena sama kualitasnya bagus juga, nggak pernah problem buat kita. Dari segi rasa juga cukup konsisten, jadi kita misal profiling di P5 kilo nih, diubah ke P25-nya itu sedikit sekali cara merubahnya itu. Nah, sehingga sampai sekarang juga P5 itu masih kita simpan di roastery kita. Selain nilai nilai historis lah, karena itu yang membawa kita sampai ke hari ini, dan mesinnya juga memang masih kepake juga buat profiling dan lot kopi yang lebih kecil batch-nya.
Ya, seperti yang teman-teman lihat, ini mesin P25 kita. Mesin ini nyala dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore setiap harinya. Kuat banget, nggak pernah ngasih problem. Dari segi rasa juga konsisten, mau dia masih panas. Tapi batch 1, batch 2 memang penyesuaian lah. Tapi setelah batch kedua sampai sore itu hasilnya konsisten. Dari grafik roasting juga nggak terlalu banyak berubah banyak. Teman bisa lihat juga itu ada proses sortasi kopi ya untuk nge-keep konsistensi dari rasa kopi kita. Jadi Quaker yang pecah-pecah, swing size kecil semua kita sortir di situ. Jadi ketika kita kirim ke konsumen kita, dari segi rasa itu konsisten dan dari looks di grinder itu bagus banget. Warnanya itu rata sekali. Halo, nama saya Samuel. Saya di sini sebagai General Manager dan sudah bergabung sejak 2019. Pertama kali join di sini, saya juga sebagai customer heart, lalu diajak untuk join, dan sekarang saya bertugas untuk memastikan seluruh produksi lancar dan juga pengiriman tepat waktu sampai ke customer. Selain durability yang sudah saya sampaikan tadi, keunikan Probat juga tercipta pada rasanya, karena rasanya itu memberikan karamel yang khas, sweet cherry juga hampir dapat di seluruh kopi. Itu yang tidak tergantikan oleh mesin lain yang pernah saya coba sih. Jadi dia itu mudah sekali nge-create karamel dan cherry-nya, yang mana cocok banget dengan tagline kami, yaitu sweet and bold. Dia itu benar-benar bisa meluk lidah kita saat kopi itu diminum. Kebetulan memang diet saya sendiri itu sangat suka makanan yang tebal, sehingga memilih gaya roasting sweet and bold itu cocok dengan karakternya si Probat. Nah, Probat tersebut juga kan menggunakan cast iron, yaitu gabungan beberapa metal digabungkan menjadi suatu alloy di cast. Nah, itu menurut saya sangat bagus nge-keep panasnya. Jadi menghasilkan kopi yang lebih konsisten juga gitu. Dimana mesin-mesin roasting lain banyak juga yang pakai metal sheet, mereka hanya di roll metal sheetnya, sehingga menurut saya teknologi yang seperti itu kurang nge-keep panasnya gitu, sehingga panas kurang konsisten di saat cuaca mendung atau cuaca lagi cerah gitu. Sedangkan Probat walaupun cuaca panas atau mendung, ubahannya itu sedikit sekali. Dari segi maintenance, tim Probat juga sangat helpful ya. Kalau misalnya kita perlu servis, beres dalam waktu 12 jam. Pagi datang, sore selesai, mereka pulang. Dan kebanyakan servis itu juga dilakukan dengan profesional. Jadi mereka sudah tahu apa yang mereka kerjakan, dari bersih-bersih, bersihin burner, ngatur airflow-nya lagi. Itu sih yang saya sangat puas dari servis Probat itu, fast response gitu. Bagi kawan-kawan dan coffee shop owner yang tertarik untuk mencoba kopi kami yang bertema dengan sweet and bold, bisa mampir nih ke roastery kami di Bandung di Jalan Muara Barat 1 nomor 2A. Jangan lupa untuk follow Instagram Heart Coffee Roaster dan Probat Indonesia untuk update-update selanjutnya ya. Bye!